Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah kita ucapkan, kita panjatkan atas seluruh limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini dengan taufik, inayah dan kudrahnya kembali kita bisa hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan berkah ini. Semoga Bapak dan Ibu semua, ikhwan dan akhwat, senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta Amin. salam kita doakan untuk uswah dan kedua kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita surah Al-A'raf dimulai dari ayat 44 sampai ayat 51 insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di mushaf kita masing-masing atau di gadget kita masing-masing surah Al-A'raf ayat 44 ya. Sebelumnya kita lihat dulu sebelum ayat 44 itu ayat 43. Wa naza'na ma fi sudurihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Allah mengatakan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dihapuskan atau diangkatkan dari dada mereka itu rasa dengki, rasa hasad, sifat busuk hati kepada sesama manusia karena mereka telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di dalamnya sungai-sungai ya. Kemudian waqalul hamdulillahilladzi hadana li hadza. Kemudian mereka berkata kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk mencapai jalan surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidak mungkin kami dulu di dunia mendapatkan petunjuk kalau bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh telah datang kepada kami sebelumnya rasul-rasul Allah, rasul-rasul Tuhan kami dengan kebenaran, dengan wahyu yang benar ya. Wanudu. Kemudian mereka disuruh para penduduk surga tersebut antilkumul jannah. Itulah surga untuk kalian. Uristumuha. Kalian diwarisi surga tersebut bima kuntum ta'malun. Akibat atau atas dasar apa-apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Diwarisi ya. Kemarin kita jelaskan maksud diwarisi tersebut adalah bahwasanya orang-orang yang masuk surga itu mewarisi surga-surganya yang seharusnya dimasuki atau ditinggali oleh orang-orang yang masuk neraka. Jadi semua manusia itu pada dasarnya telah memiliki jatah, telah memiliki tempat untuk masuk surga. Namun karena maksiat yang mereka lakukan, karena keingkaran mereka kepada Allah, akhirnya mereka tidak menempati surga-surga yang telah diperuntukkan untuk mereka semula, yang akhirnya diwarisi oleh penduduk surga yang masuk ke dalam surga yang lainnya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya, ayat 44 yang kita tadabburi pada pagi hari ini dan seterusnya, Allah mengatakan, "Wanada ashabul jannah, ashaban nar." Lalu menyerulah penduduk surga kepada penduduk neraka. Ya, penduduk surga menyeru, wanada menyeru penduduk-penduduk surga, ashaban nar, penduduk-penduduk neraka. Apa kata mereka? An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kata mereka, sungguh telah kami dapatkan ma wa'adana, apa-apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kami, Rabbuna, oleh Tuhan kami, haqqa, betul-betul ternyata benar ya. Artinya benar ternyata dulu Allah janjikan melalui Al-Quran, melalui sabda Rasulnya, bahwasanya benar ternyata pada hari ini terdapat hari pembalasan, bahwasanya benar ternyata hari ini terdapat surga dan neraka. Ya. Jadi kata orang penduduk surga kepada penduduk neraka, sungguh hari ini kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami itu benar adanya, bahwasanya barang siapa yang beriman, beramal soleh, menjauhi maksiat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kami telah betul-betul mendapatkannya. Kami telah mendapatkan bukti kebenaran firman Allah tersebut. Lalu fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, maka
apakah kalian telah mendapatkan Belum di-share. apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu juga benar? Jadi penduduk surga berkata kepada penduduk neraka, kalau kami hari ini telah mendapatkan kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan kami, maka apakah kalian, wahai penduduk neraka, juga telah mendapatkan kebenaran apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, yaitu berupa siksaan yang sangat pedih, ya, yang Allah janjikan dulu di dunia dalam Al-Quran, dalam sabda Rasulullah kepada orang-orang yang ingkar, orang yang kafir, orang yang musyrik, bahwasanya benar ternyata hari ini kalian dapatkan siksaan Allah yang sangat pedih dalam neraka tersebut. Maka apa kata jawaban orang-orang penduduk neraka? Qalu na'am. Mereka berkata benar, ya. Kami juga mendapatkan apa yang dulu dijanjikan oleh Tuhan itu ternyata benar adanya. Ternyata benar pada hari ini kami disiksa, kami dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik, ya. Fa'adzana muadzinun bainahum. Fa'adzana muadzin. Lalu menyerulah seorang muadzin, seorang penyeru di antara mereka. Ya, al-la'natullahi 'alal zalimin. Bahwasanya laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Baik Bapak dan Ibu, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwasanya penduduk surga menyeru begitu semua orang telah masuk ke dalam tempatnya masing-masing, orang ahli surga masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam pada neraka, maka menyerulah penduduk surga kepada penduduk neraka. Ya, ya tentu kita tidak bisa bayangkan apakah dekat surga itu dengan neraka sehingga mereka bisa saling menyeru, maka tentu semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bayangkan surga itu kan luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih, ya, satu surga itu saja yang Allah berikan kepada satu orang luasnya melebihi luas langit dan bumi. Sementara yang masuk surga itu ada berapa ratus miliar barangkali. Lalu bagaimana mereka bisa menyeru penduduk neraka? Maka tentu ini hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Tidak ada yang mustahil dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini tentunya Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya begitu nanti fenomena yang akan dialami di akhirat, di mana penduduk surga akan berkata menyeru kepada penduduk neraka. Apakah kata penduduk surga, hari ini angkad wajadna, bahwasanya sesungguhnya kami telah mendapatkan apa-apa yang dia janjikan kepada kami oleh Tuhan kami, haqqa, sebenar-benarnya, ya, benar ternyata. Maka fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, maka apakah kalian, wahai penduduk neraka, kalian telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian itu juga benar adanya? Itu tanda tanya di situ, ya. Qalu, penduduk neraka yang ditanya oleh penduduk surga berkata, "Na'am." Ya, benar kata mereka. Mereka cuma bisa bilang na'am Bapak dan Ibu, ya. Karena apa? Sudah sibuk dengan azab dan siksaan masing-masing, ya, ditanya panjang lebar begitu, jawabannya cuma apa? Na'am, ya. Benar, gitu kan, sambil merasakan kesakitan. Fa'adzana muadzinun bainahum. Lalu setelah itu menyerulah seorang penyeru di antara mereka, ya, an la'natullahi 'alal zalimin. Bahwasanya laknat atau kutukan Allah, ya. Rasakanlah laknat dan kutukan atau kutukan Allah bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini, ya, seperti yang pernah kita jelaskan, zalim yaitu orang yang musyrik kepada Allah, orang yang kafir, orang yang ingkar, begitu juga orang-orang yang pernah berbuat kezaliman kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk lebih jelasnya di sini ayat ini ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Ya, siapa yang dimaksud dengan orang yang zalim ditafsirkan atau dijelaskan oleh Allah langsung di ayat yang setelahnya, di ayat 45. Siapa orang yang zalim itu? Yaitu alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang mencegah, menghalangi dari jalan Allah. Ya, orang-orang yang mencegah orang lain untuk beriman kepada Allah, menghalang-halangi orang lain untuk beriman kepada Allah, atau orang-orang yang dengan sengaja membuat orang lain tercebur masuk ke dalam lembah maksiat. Kemudian wayabghunaha iwaja, dan mereka menghendaki jalan Allah itu menjadi bengkok. Ya, mereka menghendaki jalan Allah itu menjadi bengkok dengan mengkaburkan apa-apa yang terang, dengan apa namanya, membuat orang lain menjadi ragu terhadap kebenaran, yang intinya mereka ingin memalingkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka itu dengan adanya hari akhirat kafirun, mereka ingkar. Jadi itu
yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang zalim di sini. Tentunya ini hanya sekedar penyebutan atau pengelompokan ya, bukan berarti orangnya terbatas dengan orang yang ini saja. Semua orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim kepada sesama hamba Allah di dunia, baik meskipun dia orang yang muslim sekalipun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim dalam ayat ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa bainahuma hijab, dan di antara keduanya, keduanya di sini adalah di antara surga dan neraka itu terdapat hijab, terdapat dinding pembatas ya, terdapat sebuah hijab atau dinding pembatas. Wa 'alal a'rafi, dan di atas a'raf ada sekelompok laki-laki. Nah, di sini sebelumnya kita jelaskan dulu ada kalimat al-a'raf di sini. Kalimat al-a'raf inilah Bapak dan Ibu yang menjadi sebab penamaan surah yang kita tadaburi pada kesempatan ini dengan surah Al-A'raf. Al-A'raf itu adalah sebuah tempat yang terdapat antara surga dan neraka. Al-A'raf itu jamak daripada kata urfun ya, yang berarti suatu tempat yang tinggi, sebuah bukit atau gunung yang tinggi. Jadi A'raf itu adalah semacam tembok pembatas, semacam tempat yang tinggi yang membatasi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Nah, di situ terdapat sekelompok orang yang bernama Rijalun ya. Terdapat sejumlah laki-laki. Dalam buku tafsir kita baca ada yang mengatakan rijal itu para malaikat, ada yang mengatakan adalah orang-orang yang dulu di dunia banyak juga ibadahnya, tapi juga sama nilai ibadahnya dengan dosanya. Orang-orang yang berjihad fisabilillah tapi durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada juga yang mengatakan para ulama yang banyak dulu mendakwahi orang lain, mengajarkan orang lain, para ulama, orang-orang berilmu, tapi juga banyak melakukan maksiat. Dan juga dijelaskan dalam kitab tafsir, karena di sini digunakan kalimat rijal, maka dia hanya laki-laki. Ya, tidak ada perempuan. Ya, selamat buat ibu-ibu perempuan, tidak termasuk dalam golongan ini. Tapi siapa yang masuk dengan rijal yang berada di tempat yang bernama Al-A'raf ini? Yaitu orang-orang yang sama banyaknya dosanya atau pahalanya dengan dosanya. Jadi nanti ada orang-orang yang ditimbang oleh Allah, yang banyak amal ibadahnya, walaupun 1% saja katakanlah, atau satu ibadah kecil saja, yang membuat timbangan amalnya itu lebih banyak dibanding amal dosanya, maka dia masuk surga, ya, sehingga yang sisanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ada orang yang ditimbang satu amal saja, ya, satu amal kecil saja yang membuat timbangan amal kirinya, amal keburukannya lebih berat dibanding amal kebaikannya, maka dia pun akan masuk surga dulu ya, dibasuh, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala sampai masa yang hanya hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Nah, sementara ada golongan yang ketiga yang sama berat timbangan dosanya dengan timbangan amal ibadahnya. Jadi timbangan itu Bapak dan Ibu tidak berat ke kanan dan tidak pula berat ke kiri. Mereka ditempatkan di sebuah tempat yang bernama Al-A'raf itu tadi. Ya, jadi ini jadi pengetahuan bagi kita, ternyata di akhirat kelak ada suatu tempat yang ditempati oleh manusia yang bernama Al-A'raf. Di situ orang-orang yang bertempat di situ adalah orang-orang yang belum tentu nasibnya, belum jelas ya, apakah masuk surga atau masuk neraka. Ya'rifuna kullan bisimahum. Mereka mengetahui masing-masing dengan tanda-tanda mereka ya. Mereka mengetahui masing-masing kullan di sini adalah masing-masing penduduk surga dan masing-masing penduduk neraka. Mereka mengetahui orang-orang A'raf ini atau rijal yang berada di A'raf ini, mereka mengenal masing-masing penduduk surga dan masing-masing penduduk neraka dengan tanda-tanda mereka. Apa tanda-tanda penduduk surga yang mereka lihat? Penduduk surga itu terlihat oleh orang-orang A'raf ini mukanya putih, bersih, bersinar, ya. Jadi mereka bisa membedakan mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Kalau penduduk surga, maka tubuh mereka, wajah mereka akan terlihat putih, bersih, bersinar terang benderang. Namun sebaliknya, orang-orang yang telah masuk ke dalam neraka, maka mereka melihat orang-orang tersebut hitam kelam, ya. Hitam kelam yang tidak ada sinar dan cahaya sama sekali nampak dari wajah atau tubuh mereka. Wanadau ashabal jannah. Wanadau ashabal jannah. Lalu orang-orang A'raf ini Bapak dan Ibu, rijalun alal a'raf itu laki-laki, sekelompok laki-laki yang berada di
di posisi atau di tempat A'raf tersebut, wanadau ashabal jannah. Mereka menyeru penduduk surga. Ya, mungkin bisa sambil kita bayangkan ya situasinya. Ansalamun alaikum. Mereka berkata, salamun alaikum, selamat untuk kalian wahai penduduk surga ya. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Mereka orang-orang Araf ini belum bisa masuk ke dalam surga tersebut wa hum yatma'un. Nah, di sini bisa kita lihat kalimat lam ini Bapak dan Ibu, kalau lam ini berarti belum ya. Tapi kalau lan atau la itu berarti tidak akan pernah atau tidak akan memasukinya. Jadi di sini Allah menggunakan huruf lam, mereka belum memasukinya wa hum yatma'un, sementara mereka itu sangat berharap mereka bisa masuk surga tersebut. Berharap sekali. Harap-harap cemas ya, apakah akan masuk atau tidak, karena amal ibadahnya sama berat. Kalau dimasukkan ke dalam surga, bisa juga, alhamdulillah. Tapi peluang untuk masuk neraka juga masih terbuka, karena amal dosa mereka atau dosa-dosa yang mereka lakukan juga sama banyak dengan kebaikannya. Jadi mereka mengucapkan selamat kepada penduduk surga, Ansalamun alaikum. Selamat bagi kalian, wahai penduduk surga ya. Selamat bersenang-senang ya. Kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian. Ya, adapun kami masih menunggu nasib kami. Tapi kami berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bermurah hati dengan rahmat dan kasih sayangnya untuk memasukkan kami ke dalam surganya. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar." Dan jika dialihkan pandangan mereka, ya, jika mereka mengalihkan tadi, mereka menoleh ke kanan melihat memandang kepada penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menoleh ke kiri, wa idza surifat absarum, dan tatkala atau apabila dialihkan pandangan-pandangan mereka, tilqa'a ashabin nar, ke arah penghuni-penghuni neraka, apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami, jangan engkau tempatkan kami ma'al qaumil zalimin, bersama orang-orang yang zalim tersebut ya Allah. Jadi begitu mereka diminta untuk melihat, menolehkan pandangan mereka ke kiri, melihat keadaan penduduk-penduduk neraka, bagaimana mereka sedang disiksa oleh Allah, oleh para malaikat-malaikat Allah, apa yang mereka katakan, Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami, jangan engkau tempatkan kami, jangan engkau campakkan kami ya Allah, ma'al qaumi zalimin, bersama orang-orang yang zalim tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu rahimakumullah, wanada ashabul a'rafi. Kemudian menyerulah ashabul a'raf tadi, pemilik atau penghuni-penghuni tempat al-a'raf tadi, yaitu laki-laki yang sama perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya. Sekarang gantian, yang mereka seru siapa? Rijalan ya'rifunahum bisimahum. Mereka seru kelompok laki-laki yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka, yaitu penduduk-penduduk neraka tadi. Mereka seru sekelompok orang yang mereka dulu kenal di dunia, yang menjadi penduduk neraka, ya'rifunahum bisimahum, yang mereka kenal dengan tanda-tanda mereka. Yaitu tadi kita jelaskan bahwasanya tanda-tanda mereka adalah mukanya kelam, badannya kelam, hitam ya, tidak memiliki cahaya sama sekali. Qalu, mereka berkata kepada sekelompok laki-laki yang telah menjadi penduduk neraka tersebut, ma aghna ankum jam'ukum. Pada hari ini tidaklah bermanfaat bagi kalian kumpulan kalian dulu di dunia. Persekongkolan kalian dulu di dunia ya, di dalam menentang agama Allah, di dalam menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntum tastakbirun, dan juga tidak bermanfaat bagi kalian apa-apa yang dulu di dunia kalian menyombongkan diri. Jadi kata penduduk atau penghuni Ashabul A'raf tadi, mereka berkata kepada sekelompok laki-laki dari penduduk neraka, apa kata mereka? Ma aghna ankum jam'ukum. Tidaklah bermanfaat. Tidaklah memberikan manfaat bagi kalian. Ya. Jam'ukum, kumpulan kalian dulu di dunia. Persekongkolan kalian, persahabatan kalian dulu di dunia. Ya. Dalam menentang agama Allah. Dalam memusuhi agama Allah dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntum tastakbirun. Dan demikian juga
tidaklah memberi manfaat kepada kalian apa-apa yang dulu kalian sombongkan di atas dunia. Jadi bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, semua ini nanti akan dialami oleh orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang musyrik, yang zalim, yang lalim dan durjana dalam hidupnya di atas dunia ini, ya. Dan tentu kita akan lihat, mudah-mudahan kita termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang di atas dunia menjalani kehidupannya dengan kesombongan dan keangkuhan, ya, terutama orang-orang yang telah banyak menganiaya umat Islam seperti pemimpin-pemimpin negara yang kafir, pemimpin-pemimpin yang telah membantai saudara-saudara kita seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Irak, di di Libya, di mana lagi? Di Suria, ya, orang-orang yang telah menumpahkan darah manusia dengan begitu banyaknya, terutama pemimpin-pemimpin Israel laknatullah alaihim yang sampai hari ini belum henti-hentinya membantai saudara-saudara kita, anak-anak kita di Palestina sana, maka kelak mereka nanti akan mendapatkan situasi seperti yang kita sampaikan ini, bahwasanya benar apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka dulu akan mereka dapatkan dan akan mereka rasakan. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, aha aha ula'illadzina aqsamtum. Orang-orang ashabul a'raf berkata kepada penghuni neraka, ya, aha ula'illadzina aqsamtum. Apakah mereka ini? Mereka menunjuk kepada penduduk surga, namun kepalanya atau pandangannya melihat kepada penduduk neraka. Mereka menunjuk kepada penduduk surga. Kata orang A'raf ini, wahai penduduk neraka, apakah orang-orang itu yang di seberang sana, orang-orang yang telah masuk surga tersebut, alladzina aqsamtum, yang mana dulu kalian telah bersumpah di dunia, la yanaluhumullahu birahmah, ya, la yanaluhumullahu birahmah. Apakah benar dulu kalian bersumpah di dunia bahwasanya orang-orang tersebut yang melakukan amal soleh, yang sholat taat 5 waktu, ya, yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya, yang menunaikan ibadah umroh dan haji, yang berpuasa di bulan Ramadan, apakah dulu kalian di dunia bersumpah bahwasanya orang tersebut tidak pernah akan mendapatkan surga atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata benar, hari ini kita melihat apa yang dulu mereka lakukan ternyata benar adanya, dan justru kalian yang dulu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan, justru kalianlah hari ini yang mendapatkan siksaan dan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Aha ula'illadzina aqsamtum. Apakah mereka itu orang-orang penduduk surga itu yang dulu kalian bersumpah wahai penduduk neraka bahwasanya tidak akan sampai kepada mereka atau tidak mereka akan dapatkan oleh penduduk surga tersebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semacam cemoohan, ya Bapak dan Ibu, ya. Semacam cemoohan atau apa istilahnya, ya, sindiran kepada penduduk neraka yang disampaikan oleh Ashabul A'raf ini dengan menunjuk penduduk surga, lihat tuh oleh kalian, apakah orang-orang yang di surga itu yang dulu kalian pernah bersumpah di dunia bahwasanya mereka yang dulu beribadah di dunia, sholat, puasa, infak, sedekah, haji, tilawat Al-Quran, kalian bersumpah demi Allah, percuma kalian melakukan semuanya, kalian tidak akan masuk surga. Apakah sekarang kalian telah mendapati sumpah kalian tersebut benar, atau sebaliknya justru kalian sendiri yang berada dalam siksaan api neraka? Maka kemudian eh, Bapak dan Ibu rahimakumullah, udkhulul jannah, ya. Kemudian datanglah para malaikat Allah Subhanahu wa taala datang kepada ashabul a'raf ini, masuklah kalian ke dalam surganya Allah, la khaufun alaikum wala antum tahzanun, ya. Kemudian, ya, ini ada dua versi memang Bapak dan Ibu, ya. Sebelumnya kami jelaskan lagi. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat 49 ini ucapan penduduk Ashabul A'raf kepada penduduk api neraka. Ya, yang mereka menyindir penduduk neraka yang dulu di dunia memang pernah bersumpah mengatakan orang-orang yang beriman ini, orang-orang soleh ini nggak pernah akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu berupa surganya Allah. Maka begitu semuanya telah berada di akhirat, ya, orang surga telah masuk surga, orang neraka telah masuk neraka, dan orang A'raf masih menunggu di tempat A'raf yang tinggi itu.
maka mereka mencemooh kepada penduduk neraka, lihat oleh kalian, orang-orang yang dulu kalian hina di dunia ternyata benar masuk surga. Apakah kalian dapati sumpah kalian itu benar adanya? Nah, itu tafsir yang pertama ya, atau pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan justru ayat ini adalah perkataan para malaikat, bukan perkataan Ashabul A'raf, perkataan para malaikat yang ditujukan kepada orang-orang penduduk neraka ya. Mereka para malaikat berkata kepada penduduk neraka, tapi menunjuknya bukan kepada penduduk surga, Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi kita jelaskan di awal, tapi menunjuknya kepada Ashabul A'raf yang setelah mereka diadukan kepada Allah, mereka mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surganya, maka akhirnya Allah pun perintahkan para malaikat untuk mengangkat mereka, menggiring mereka masuk ke dalam semua sungai yang bernama sungai hayawan, ya, atau sungai kehidupan, yang di situ mereka dibasuh oleh Allah, dicuci dosa-dosanya sehingga mereka keluar dari sungai tersebut dalam keadaan tubuhnya terang benderang, bersinar, berkilau ya, bagaikan intan, bagaikan permata berlian ya. Setelah mereka mandi atau dibasuh, dicuci dalam sungai surga yang bernama Nahrul Hayah tersebut, lalu berkatalah kepada mereka malaikat, masuklah kalian ke dalam surga. Maka setelah vonis itu keluar, berkatalah malaikat kepada orang-orang ahli neraka, ahaula illadzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu tadi, wahai penduduk neraka, yang kalian bersumpah kepada mereka bahwasanya mereka tidak akan pernah masuk surga? Jadi orang-orang neraka itu melihat penduduk A'raf ini, Bapak dan Ibu, mereka mengatakan, kalian tidak akan pernah masuk surga. Kalian sebentar lagi akan digiring oleh malaikat neraka, masuk bergabung bersama kami. Jadi kalian nggak usah cemooh kami, kalian nggak usah memandang rendah kami, toh kalian juga sebentar lagi akan bergabung bersama kami. Begitu perkataan penduduk neraka kepada Ashabul A'raf. Tapi yang terjadi apa, Bapak dan Ibu? Ternyata justru Ashabul A'raf itu diampuni dosanya oleh Allah, dan kemudian mereka digiring ke dalam sungai surga, dimandikan di sana, dan kemudian mereka masuk ke dalam surga, berkumpul dengan penduduk-penduduk surga yang lain. Nah, ketika itu berkatalah malaikat kepada penduduk neraka, ahaula illadzina aqsamtum. Apakah mereka itu, yaitu Ashabul A'raf itu, yang kalian bersumpah wahai penduduk neraka, la yanaluhumullahu birahmah, bahwasanya Tuhan atau Allah tidak akan memberikan rahmat kepada mereka. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga wahai penduduk A'raf, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan bagi kalian pada hari ini, wala antum tahzanun, dan tidak pula kalian akan merasakan kesedihan, ya. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini, Bapak dan Ibu, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada Ashabul A'raf, dimasukkan ke dalam surga, maka tampillah malaikat berkata kepada orang-orang neraka, penduduk neraka, apakah kalian mengira orang-orang tersebut tidak akan masuk surga? Maka sungguh sekarang Allah telah berikan rahmat kepada mereka, dan ternyata mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dan selanjutnya silahkan kalian nikmati sendiri bersama-sama teman-teman kalian siksaan dan azab api neraka jahanam yang sangat pedih. Jadi selesai sudah cerita Al-A'raf, Bapak dan Ibu ya. Jadi kesimpulannya, orang-orang A'raf ini akhirnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amal ibadah mereka. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ya. Jadi cerita ini memang cerita tentang dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Sekarang gantian, Bapak dan Ibu. Dan menyerulah penghuni-penghuni neraka kepada penghuni-penghuni surga. Ya, mereka memanggil, menyeru, ya. Apa seruan mereka? An afidu alaina minal ma. Ya, limpahkanlah kepada kami dari setetes air saja, dari air. Bayangkan Bapak dan Ibu ya, mereka karena sudah putus asanya, tidak mungkin akan selamat lagi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi minta masuk surga ya, karena telah putus asa ya, melihat
apa yang mereka hadapi berupa azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih sempat minta tolong, minta kepada penduduk surga, tapi yang diminta apa? An afidu alaina minal ma. Berikan kepada kami, limpahkan kepada kami segelas air, ya, segentong air lah atau setetes air, ya. Au mimma razaqakumullah, atau dari hal-hal lain yang Allah rezekikan kepada kalian di surga tersebut. Lemparin itu buah apelnya, buah anggurnya, ya, atau susunya, atau khamarnya, atau apapun yang enak-enak di sana, bagi kepada kami, share kepada kami, wahai penduduk surga. Bukankah kami dulu saudara kalian, ya, abangnya kalian, adiknya kalian, ya, istrinya kalian, suaminya kalian, ya, atau andai tolannya kalian? Bukankah kami dulu sahabat kalian? Atau bukankah dulu kami ini adalah kekasih kalian di dunia? Maka sekarang bagi-bagilah gitu ya, share. Kami sekarang sedang diazab oleh Allah, maka share kepada kami, bagi kepada kami kenikmatan yang kalian rasakan di dalam surga tersebut. Berupa air, yang utama air ya. Tentunya mereka merasakan kedahagaan yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ya, yang mana yang paling dibutuhkan oleh penduduk neraka itu adalah air ya. Makanya dalam sebuah riwayat saya pernah membaca bahwasanya air mata yang dulu pernah keluar di dunia karena takut kepada Allah, itu juga nanti akan menjadi minuman pelepas dahaganya penduduk neraka. Kalau ada seseorang yang dulu di dunia pernah menangis walaupun setetes, maka satu tetes air mata tersebut, ya karena dia banyak maksiatnya, banyak dosanya, dia tetap masuk neraka. Tapi tangisan yang pernah dulu di dunia keluar dari matanya akan menjadi tetesan air minum yang mungkin sedikit akan melepaskan dahaganya ketika dia disiksa di api neraka. Nah, ini keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, ya, karena ingat akan akhirat, ingat akan siksaan api neraka, lalu berurai air matanya, maka itu juga sebuah keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban penduduk surga Bapak dan Ibu ketika orang-orang neraka, penduduk-penduduk neraka meminta air atau nikmat apa saja, rezeki apa saja yang mereka dapatkan di surga tersebut? Apa jawaban penduduk surga? Qalu, mereka berkata, Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu. Keduanya itu adalah air dan nikmat-nikmat atau rezeki-rezeki tadi yang diminta oleh penduduk neraka. Innallaha harramahuma, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya 'alal kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Ya, tadi orang-orang yang zalim, maka sekarang berganti gelarnya dengan orang-orang yang kafir. Ya, kafir ya sama dengan zalim. Tidak mau tahu, tidak patuh, tidak beriman, menentang, melawan, ya, menyakiti, menzalimi dan seterusnya, itu juga termasuk kategori orang kafir. Jadi kata orang-orang ahli surga, kalian tidak berhak mendapatkannya, atau kami pun juga meskipun mau tapi tidak bisa memberikan kepada kalian. Kenapa? Karena Allah telah haramkan semua itu bagi orang-orang yang kafir. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kembali ayat ini, kafir ini ditafsirkan, ditakwilkan oleh ayat yang selanjutnya, ya, sehingga kita tidak perlu liar dalam memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam al-kafirin di sini. Al-kafirin di sini orang-orang yang diharamkan kepada mereka air dan rezeki-rezeki penduduk surga tadi, yaitu mereka adalah alladzina ittakhadhu dinahum lahwa, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai senda gurau, bahan cemoohan, wala'iban dan bahan permainan. Jadi orang-orang yang memperolok-olok agama Allah, baik dari orang-orang musyrikin, kafirin, ya, ada orang-orang yang membuat kartun nabi, menghina nabi kita, yang membakar Al-Qur'an, mengotori Al-Qur'an, ya, membuat hinaan-hinaan kepada Allah, kepada nabi, kepada umat Islam, baik dari orang kafir dan tentunya juga dari orang Islam itu sendiri, ya, yang mengejek, mengolok-olok agama Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka telah ditipu, ya, telah ditipu dan diperdaya oleh kehidupan dunia sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka memilih kesenangan dan kenikmatan dunia, lupa akan akhirat. Mereka perturutkan hawa nafsu mereka, ya, berupa melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, berzina, minum khamar, memakan riba, berjudi, ya, dan seterusnya. Maka itulah yang dimaksud oleh Allah dengan orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai
lelucon ya, senda gurau dan permainan. Ya, tentu yang dimaksud lebih utama dalam ini adalah orang-orang kafir ya, orang-orang musyrikin yang dulu ketika didakwahi oleh Rasulullah mereka menghina agama Islam, mereka menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga orang-orang datang setelah mereka ya. Dan tentunya ya kita khawatir termasuk orang-orang Islam sendiri yang membuat ya sering melakukan eh, komedi stand up apa itu namanya yang menjadikan agama sebagai bahan lelucon atau bahan lucu-lucuan dengan maksud untuk menghina, merendahkan dan lain sebagainya. Dan juga wa gharrathumul hayatud dunya, dan orang-orang yang telah ditipu diperdaya oleh kehidupan dunia, memperturutkan hawa nafsu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, tidak pernah melakukan perbuatan soleh dan ketaatan sama sekali karena lebih mengejar dunia. Fal yauma, maka pada hari ini kata Allah, nansahum, kami lupakan mereka. Ya, fal yauma nansahum, kami lupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Sebagaimana mereka telah melupakan liqa'a, pertemuan hari ini mereka. Jadi kata Allah, hari ini dilupakan mereka oleh Allah. Silahkan menjerit sekuat tenaga. Silahkan melolong ke langit yang ketujuh, ya, atau menjerit seperti apapun yang mereka mau. Mereka dilupakan oleh Allah. Ya, mereka lupa. Allah lupa bahwasanya punya makhluk yang ada yang sedang disiksa di neraka. Jadi saking menyedihkannya Bapak dan Ibu ya. Tuhan semesta alam pun sudah lupa kepada mereka, sehingga karena Tuhan sudah lupa, maka malaikat pun berbuat sesukanya. Ya, bisa kita bayangkan kalau Tuhan sudah lupa dengan kita, ya, di akhirat tentunya ya. Allah biarkan begitu saja, mau menjerit, berteriak, eh, sekuat apapun, karena Allah telah lupa, maka tidak ada yang peduli. Bahkan malaikat-malaikat neraka pun dengan penuh gembiranya mengazab orang-orang tersebut, karena mereka sudah tidak ada lagi memikirkan Allah akan marah, Allah akan murka dengan siksaan yang mereka, dengan kekejaman mereka kepada penduduk neraka, ya, nggak peduli lagi para malaikat. Toh Allah pun sudah lupa kepada mereka, maka para malaikat berkata kepada teman-teman mereka, para malaikat, ayo kita bersenang-senang dengan mengazab manusia-manusia jahanam ini. La ilaha illallah. Nauzubillah min zalik. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Kenapa Allah lupakan mereka? Karena mereka dulu di dunia juga lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat, lupa dengan perjumpaan mereka akan hari pembalasan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan juga Allah lupakan mereka ya, eh, sebagaimana karena mereka dulu di dunia wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Karena dulu dunia mereka mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari wahyu-wahyu kami, mengingkari sabda-sabdanya Nabi dan Rasul kami. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya, ayat ini sesungguhnya ayat yang sangat berat bagi kita ya. Tidak patut berlalu ayat-ayat ini Bapak dan Ibu tanpa terasa getaran ketakutan di hati kita. Bahkan kalau bisa membuat kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita merasa sangat takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita harap bahwasanya kita jangan sampai masuk ke dalam penduduk neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Sehingga dengan mentadaburi ayat-ayat ini, kita akan senantiasa menjaga amal perbuatan kita, menjaga hati kita, menjaga seluruh kehidupan kita ini untuk selamat mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata di akhirat itu adalah hari pembalasan yang benar adanya yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Di sana nanti hanya ada penyesalan bahwasanya semua janji-janji Allah yang Allah berikan kepada kita, baik surga maupun neraka, itu benar adanya. Bahkan tadi kita jelaskan, begitu seseorang telah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu pula Allah lupa kepada mereka. Allah tidak akan lihat lagi mereka. Nauzubillah min dzalik. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tadabbur kita surah Al-A'raf ayat 44 ini dan sampai ayat 51
menjadikan kita mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia ini dan membuat azam yang baru kembali, buat niat yang baru kembali, memanfaatkan usia, umur yang masih Allah berikan kepada kita ini sampai nanti kita tutup usia. Mudah-mudahan Allah tuntun kita dalam kehidupan dan amal soleh dan mengiring kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Di antaranya tentunya Amin. Bapak dan Ibu dengan istiqomah di dalam agama Allah, menjalankan perintah-perintah Allah terutama yang wajib ya, terutama yang wajib-wajib dan menjauhi larangan-larangan Allah terutama dosa-dosa besar. Dan untuk itu juga maka kenapa kita dianjurkan untuk sentiasa dekat dengan Al-Quran dengan membacanya, dengan itu pahala kita semakin banyak dan dengan mentadaburinya, dengan itu kita selalu ingat termasuk kita berjumpa dengan ayat-ayat seperti yang kita taburi pada pagi hari ini ya, yang mengingatkan kita akan hakikat sesungguhnya kehidupan ini, bahwasanya seberapapun hebatnya kita di dunia ini, seberapapun banyaknya harta kita, seberapapun nikmatnya kehidupan yang saat ini sedang kita jalani, semua itu tidak ada artinya sama sekali dibanding dengan apa yang akan kita jumpai nanti di akhirat, baik berupa kehidupan surga, nikmat-nikmatnya surga, dan begitu juga berupa pedih dan beratnya siksaan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik, inayah, kudrah untuk menjadi seorang hamba yang soleh dan Amin. kita perlindungan menjadi seorang hamba yang poleh atau hamba yang Amin. ingkar kepadanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pada kita semangat untuk mentadaburi Al-Quran ini sampai tuntas insya Allah, karena nanti kita akan semakin banyak Bapak dan Ibu bertemu dengan ayat-ayat yang sangat menggugah hati kita ya. Saya betul-betul merindukan perjumpaan dengan ayat-ayat tersebut bersama Bapak dan Ibu tentunya ya. Kalau saya sendiri mungkin kadang-kadang saya tidak bisa menghadirkan rasa khusyuk saya ya, karena emosinya tidak keluar, tapi begitu menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari saya seiman, seakidah, maka saya terkadang merasa emosinya keluar dan membayangkan betul seperti apa kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya dan salah khilaf ucapan dan perkataan saya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.